178 Tang San vs Yang Wudi. Mendengar bahwa Tang San akan bertaruh dengan Yang Wudi, setiap wajah di sekitar menjadi agak aneh. Namun, meskipun trik Tang San basi, itu jelas berguna, terutama untuk orang yang berasumsi dan keras kepala seperti Yang Wudi, yang triknya akan membuat perbedaan yang luar biasa. Yang Wudi punuk dengan dingin, apakah Anda memenuhi syarat untuk bertaruh dengan saya? Tang San tersenyum dengan tenang, senior, tidakkah kamu berani? Yang Wudi berkata dengan nada menghina, bertaruh berapa ronde yang bisa kau tahan di tanganku? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak, saya ingin bertaruh pertempuran. Jika saya menang, saya tidak menginginkan apapun selain janji satu hal, jika saya kalah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Yang Wudi berpikir telinganya pasti bermasalah karena bocah lelaki yang terlihat tidak lebih dari 20 tahun ingin bertarung dengannya, Spirit Douluo level 82. Itu benar-benar cemoohan yang tak tertahankan. Yah, well, sungguh anak yang sembrono. Aku bertanya-tanya, apa yang memberimu keberanian? Begitu kamu menang, apalagi satu hal, 10 hal, 100 hal, kehidupan lamaku akan menjadi milikmu. Tang San tersenyum sedikit. Triknya berhasil, dan satu-satunya yang tersisa adalah pertempuran nyata. Melangkah mundur dengan cepat selama 5 langkah dan menjauhkan Yang Wudi, dia memberi hormat yang dengan etiket junior. Junior Tang San, sistem kontrol, level 66 Kaisar Roh, tolong. 66. Sebuah tanda tanya melintas di benak yang tetapi dia berkata dengan dingin sekaligus, Yang Wudi, sistem serangan kekuatan, level 82 Spirit Douluo. Roh, dilepaskan secara bersamaan dari tubuh mereka. Meskipun yang disebut kambing tua, itu tidak berarti rohnya adalah kambing, tetapi hanya lelucon 4 leluhur bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, rohnya muncul, yang merupakan tombak sepanjang 4 meter. Tombak panjang itu benar-benar hitam, berkilau membekukan. Tiang lebar seperti lengan adalah 8 ci sedangkan ujung tombak harus 4 ci panjangnya. 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, 8 cincin roh yang optimal muncul secara bersamaan pada tombak, bergerak naik turun dengan tombak panjang dan bersinar, mekar kemegahan yang sangat indah tiba-tiba. Tentu, roh dari klan pemecah adalah tombak, tombak pemecah jiwa. Dengan tombak di tangan, yang tidak langsung menyerang. Sebagai senior dan spirit Douluo, dia secara alami menunggu Tang San untuk benar-benar melepaskan semangatnya. Tang San tahu ini, tentu saja, jadi dia melepaskan semangatnya dengan tenang. Dengan kilatan cahaya emas biru, rumput perak biru tumbuh dari tangan kanannya dan kemudian 6 cincin roh yang secara total melambangkan identitasnya muncul, berdenyut di sekitar tubuhnya dari atas ke bawah. Bukankah rohmu Clear Sky Hammer? Melihat cincin roh Tang San, suara yang jelas tidak kaku dan superior seperti sebelumnya. Menghadapi master roh yang kuat dan luar biasa seperti Tang San, perubahan emosinya berasal dari rasa hormat. Tang San tersenyum tenang, senior akan melihat Clear Sky Hammerku. Mengatakan itu, Tang San sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan membungkuk. Dengan suara retak, 8 tombak laba-laba optimis muncul. Menghadapi lawan sekuat Yang Wudi, Tang San sebenarnya tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menang. Fitur dari Breaking Clan adalah menyerang, menyerang, menyerang secara destruktif. Hanya dengan sedikit usaha, Tang San dapat memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, Tang San menggunakan 8 tombak laba-laba di awal. Ini, bahkan Niu Gao dan Bai He menatap Tang San, keduanya adalah pertama kalinya melihat kekuatan masa depan Tang San. Tang San tidak bersembunyi, dia sudah menganggap orang-orang ini sebagai staf Tang Sekte di masa depan. Tidak masuk akal untuk bersembunyi dari mereka, atau dia tidak akan dengan santai mengekspos cincin roh merahnya. Ini adalah tulang roh eksternal saya, 8 tombak laba-laba. Tulang roh eksternal, adalah kata yang sangat mengejutkan bagi mereka. Jika katakanlah cincin roh berusia 100.000 tahun dapat diakses sampai tingkat tertentu, mencari binatang roh berusia 100.000 tahun, tulang roh eksternal benar-benar harta yang hanya dapat ditemukan secara tidak sengaja. Tanpa keberuntungan yang luar biasa, mengakses tulang roh eksternal sama sekali tidak mungkin. Tetapi Tang San menemukan, saat Yang Wudi mencengkeram tombak besi hitamnya, seluruh makhluk menjadi berbeda. Semua gangguan emosional tampak menghilang secara menyeluruh dan semua esensi, ki, dan jiwanya dimasukkan ke dalam tombak. Baik cincin roh merah Tang San atau 8 tombak laba-laba tidak akan memengaruhi emosinya. Setelah menemukan ini,
Wajah Tang San berubah sangat serius. Seseorang dapat mengabdikan dirinya dengan satu pikiran pada roh, tidak melihat apa-apa selain hanya sebilah tombak di hadapannya. Keadaan seperti itu banyak dieja, pertempuran, pasti akan sulit. Yang Wudi menatap Tang San dengan tenang, apakah kamu siap? Baginya, tidak peduli siapa lawannya, pikirannya tidak akan terpengaruh. Hanya dengan keyakinan terus-menerus untuk menang, dia akan mencapai momentum dominan dalam pertempuran dan menggunakan istirahat yang paling kuat. Jika dia ingin menjadi kebal dan tak terkalahkan, dia harus menghipnotis dirinya sendiri terlebih dahulu. Tolong! Tang San membentak dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dengan kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dia. Alasan mengapa dia berani menantang Yang adalah karena dia tahu kelemahan Yang. Semua kemampuan Breaking Clan adalah untuk menyerang, oleh karena itu sebagai Master Roh Sistem Kontrol, mengandalkan kemampuan kontrolnya, dia akan berada di atas angin. Kunci untuk memenangkan pertempuran ini adalah apakah dia bisa membatasi lawan secara efektif. Apakah dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kemampuan kontrolnya dan menghilangkan momentum Yang. Hei, Yang tiba-tiba membentak, melambaikan tombaknya ke depan. Ketika ujung tombak diarahkan ke Tang San, dia sudah menyatu dengan tombak. Momentum kuat yang muncul tiba-tiba bisa menjadi lebih tangguh daripada serangan pembantaian Tang San yang telah berevolusi dari domain Dead God. Semburan kekuatan tajam yang tak tertandingi didorong ke dada Tang San, dan tubuh itu bergerak dengan tombaknya, tanpa tindakan yang tidak perlu. Kaisar perak biru bergerak, dan cincin roh pertama Tang San bersinar, kaisar perak biru binding diluncurkan. Kaisar perak biru berkerumun dan memutar ke tubuh Yang. Yang Wudi sepertinya tidak melihat cabang kaisar perak biru yang bersinar 3 warna cahaya biru, merah dan emas, tidak mengubah tindakannya sama sekali. Dan matanya juga terkunci ke Tang San sepanjang waktu, dengan momentum yang semakin berkembang. Hanya dalam 1 menit, Tang San telah sepenuhnya mengenali kengerian Yang Wudi. Cincin roh yang bersinar di tubuhnya juga yang pertama, ledakan kekuatan eksplosif menyembur dari tubuhnya secara tiba-tiba, mengejutkan para kaisar perak biru di sekitarnya, yang bahkan tidak dapat mencapai efek kemampuan mereka. Sedangkan momentum dirinya telah mencapai puncaknya dalam kejutan ledakan dan membuat Tang San merasakan dengan jelas bahwa, di hadapan momentum yang menakutkan, tubuhnya menjadi lebih lambat, seolah-olah dia telah ditusuk oleh tombak panjang yang tangguh di tangannya, sadar. Pong! Tubuh yang sangat menabrak kaisar perak biru yang tiba-tiba bangkit dan menjadi penjara perak biru. Kekuatan mengejutkan menghantam kaisar perak biru, membuat serangkaian suara merayap. Untuk menahannya, Tang San harus menggunakan kemampuan roh keempatnya. Pada saat yang sama, kemampuan roh ketiganya dilepaskan, jaring laba-laba besar, menutupi Yang Wudi, yang terperangkap di penjara biru perak. Namun, Tang San masih meremehkan kata, Breaking, dari Breaking Clan. Begitu Yang Wudi menusukkan tombaknya, tidak mungkin untuk berhenti. Bahkan jika tubuhnya berhenti, dia masih menyelesaikan serangan itu. Menamparkan dengan keras pada ekor tombak dengan tangan kirinya, tubuhnya masih terperangkap di penjara perak biru, namun tombak panjang itu berakselerasi dengan tiba-tiba dan terus berlari ke dada Tang San. Perasaan yang tak terbendung itu, membuat semua orang merasakan bau brumal. Sungguh tombak yang ganas. Kekuatan yang kuat membawa tombak panjang yang mengerikan, langsung mendongkrak jaring laba-laba yang diluncurkan kemudian, lalu menusuknya, yang pirnya telah menunjuk ke wajah Tang San. Pada saat itu, tubuh Tang San menjadi sangat lambat di bawah penutup momentum yang mengerikan itu dan bahkan tidak bisa mengambil langkah. Cincin roh ketiga pada tombak bersinar, meledak dengan lapisan cahaya hitam, yang merupakan kemampuan roh ketiga Yang Wudi, ledakan. Kemampuan roh pertamanya yang mengejutkan, dapat menghilangkan batasan yang tidak cukup kuat, sementara ledakan dapat meningkatkan kekuatan serangan ke tingkat yang lebih hebat. Setelah menikam target, kekuatan roh akan menghasilkan kekuatan ledakan yang hebat, memberikan daya hancur tombak yang lebih kuat. Namun, serangan Yang Wudi tidak berjalan mulus karena tubuh Tang San menghilang. Kemampuan tulang roh 100.000 tahun, berteleportasi, diluncurkan. Pada saat berikutnya, Tang San sudah muncul di belakang Yang Wudi. 8 tombak laba-laba bergerak pada saat yang sama, didorong ke tubuh yang dipenjara perak biru. Cahaya merah menyihir menembus celah-celah di penjara perak biru. Sekarang, karena momentum yang tak terbendung sebelumnya dan tombak panjang yang dilemparkan, yang berada dalam keadaan habis-habisan di mana pertahanannya berada pada titik paling lemah. Peluang yang ditangkap Tang San tidak diragukan lagi sangat baik.
Sedangkan kelemahan Breaking Clan begitu mencolok sehingga bagaimana mereka tidak bisa menemukan cara untuk menebusnya. Yang Wudi bahkan tidak berbalik, tombak pemecah jiwa muncul kembali di tangannya, membalikkan tangan, ditikam dari belakang. Ujung tombak hitam mendorong ke belakang secara langsung. Meskipun 8 tombak laba-laba panjang, mereka berada di punggung Tang San, tidak peduli seberapa dekat jarak di 8 arah, mereka tidak bisa lebih dekat dari jarak garis lurus antara Tang San dan Yang Wudi. Jika Tang San masih ingin menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menusuknya, maka, yang bisa dipercaya adalah dia. Mempertimbangkan kerusakan yang melekat pada tombak pemecah jiwa Yang Wudi, dengan asumsi situasi itu terjadi, pertempuran ini akan berakhir, sementara apakah 8 tombak laba-laba Tang San akan menyentuhnya masih belum diketahui. Hanya dengan menggunakan 2 tombak, Yang Wudi telah membuat penilaian Tang San kepadanya meningkat 1 tingkat, 1 tusukan ke depan, 1 tusukan ke belakang, 2 tombak ganas mengungkapkan keinginan mengerikan untuk menyerang dengan sempurna. Bau serangan mengerikan yang sama, Tang San baru saja rasakan secara eksklusif pada pedang Douluo Chenshin. Tapi jangan lupa, Chenshin dipuji sebagai gelar Douluo yang memiliki damage serangan terkuat. Tak berdaya, Tang San harus mengubah tindakannya, bersandar ke belakang secara tiba-tiba dan menendang tombak pemecah jiwa dengan kaki kanan, bersamaan, dengan tindakan bersandar ke belakang, 4 dari 8 tombak laba-labanya terus bergerak maju, menusuk tubuh Yang Wudi. Untuk penghisap darah, dan racun tinggi dari 8 tombak laba-laba, selama salah satu dari mereka ditikam, tujuan Tang San akan tercapai. Namun, tindakan Yang Wudi selanjutnya membuat Tang San harus menggunakan teleportasi lagi. Meretas tombak, mengikuti momentum backstab, Yang Wudi menamparkan pike staff dengan tangan kirinya, tidak berbalik, ujung tombak besar tiba-tiba memotong dada Tang San seperti pedang yang berat. Situasinya sangat mirip dengan yang sebelumnya, yang tampak internechin, tetapi serangan Yang Wudi masih akan lebih cepat daripada Tang San. Namun demikian sekarang untuk Tang San, tidak ada kesempatan untuk menghindar dan dengan demikian teleportasi kedua dihasilkan. Kali ini Tang San muncul di atas Yang Wudi. Sekarang, yang belum menghilangkan penjara perak biru di sekujur tubuhnya yang menghalanginya. Tang San muncul di atas tubuhnya, menyebarkan domain Dead God dari langit, menekan dengan kedua tangan, dan 8 tombak laba-laba menusuk lagi. Tapi kali ini, mereka membidik kepala Yang Wudi. 8 tombak laba-laba yang ditujukan pada titik yang sama, apakah kecepatan serangan atau kekuatan ancaman, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, gerakan Yang Wudi masih sederhana, berbalik, menyeret kembali tombak pemecah jiwa, dan dengan tiba-tiba menendang kaki kanannya ke ujung tombak, lalu tombak pemecah jiwa yang besar tiba-tiba merentang. Kali ini, cincin roh keempat pada tombak pemecah jiwa juga bersinar. Seluruh Soul Breaking Spear telah dirender dengan warna hitam seluruhnya. Penjara perak biru tidak membuat perbedaan dalam menghalangi Yang, tetapi dipotong menjadi 2 bagian dengan memutar tombak pemecah jiwa, sementara tombak panjang yang penuh kerusakan itu menebas langsung ke tubuh Tang San. Apa yang berbeda dari situasi sebelumnya, adalah bahwa gerakan Tang San sedikit lebih cepat daripada Yang, 8 tombak laba-labanya pasti bisa menusuk Yang terlebih dahulu. Namun, itu hanya sedikit lebih cepat, pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan teleportasinya. Artinya, pasti dia akan menusuk lawan atau bahkan membunuhnya, namun tubuhnya pasti akan dipotong menjadi 2 bagian oleh tombak panjang tangguh Yang Wudi. Sungguh pengganti pertahanan dengan serangan yang bagus, Tang San tidak menghindar kali ini, dia ingin mencoba dan tahu, seberapa kuat serangan Yang Wudi di bumi. Memutar setengah dari tubuhnya di udara, 8 tombak laba-laba dilemparkan dengan keras dan menabrak tombak pemecah jiwa Yang Wudi yang berputar. Ding! Bunyi nyaring membuat seluruh ruang tamu bergetar untuk sementara waktu, dan tubuh Tang San yang dibelokkan dihantam seperti bola meriam. 8 tombak laba-laba tidak terluka, tetapi mereka bahkan tidak mengayunkan tombak pemecah jiwa. Seandainya Tang San tidak menggunakan keterampilan meminjam paksa, tombak itu sudah ditenun di tubuhnya. Heh, Yang Wudi membentak keras, dengan cincin roh kelimanya bersinar, dalam 1 menit, lingkaran api hitam muncul di sekujur tubuhnya, tombaknya tidak berubah, tetapi menebas ke tanah. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya sudah melayang ke udara dan mengejar Tang San. Belum benar-benar menyentuh tombak pemecah jiwa, orang tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya roh itu. Baru saja dalam sentuhan sederhana, gabungan punggung Tang San dan 8 tombak laba-laba sudah mati rasa.
Darah yang melonjak membuat sudut mulutnya menumpahkan sutra darah. Seperti apa tubuhnya? Haruskah dia terluka pada pukulan pertama? Meskipun Yang Wudi adalah seorang roh Douluo sementara dia hanya seorang kaisar roh, dia memiliki tubuh dengan 4 tulang roh yang jauh lebih kuat dari Yang Wudi. Tapi meski begitu, menghadapi kerusakan serangan kategoris, miliknya masih terluka. Bau pembantaian yang membekukan dari domain Dead God telah dilepaskan, tetapi menghadapi Yang Wudi yang tak terbendung, domain Dead God bahkan tidak dapat mempengaruhi momentumnya sama sekali. Blue Silver Domain membiarkan cedera di tubuh Tang San pulih dengan baik, tetapi masih tidak bisa menghalangi Yang Wudi yang didekati dengan cepat. Teleportasi. Tidak, tidak ada lagi pelarian. Karena Tang San menemukan, setiap kali dia menghindari serangan Yang Wudi, momentum pada tubuh yang akan meningkat sedikit. Sebagai Master Roh serangan murni awalnya, jika membiarkan momentumnya terus meningkat, Tang San tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dalam hal kekuatan roh, yang jauh lebih tinggi darinya. Lebih banyak konsumsi hanya akan mengarah pada situasi yang lebih buruk. Jadi kali ini Tang San tidak menghindar, seluruh tubuhnya berhenti di udara, menarik napas dalam-dalam dan berbalik dengan tiba-tiba, 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya terangkat. Pada saat yang sama, kemampuan roh kedua, Parasite, dilepaskan. Setelah ditutupi oleh penjara perak biru, sudah ada benih di tubuh yang juga berhenti di udara saat bergegas ke Tang San. Tetapi yang mengejutkan Tang San, kaisar perak biru yang memutar tubuhnya hanya membuatnya sedikit lebih lambat, api hitam di sekitar tubuh yang tiba-tiba menghancurkan kaisar perak birunya sekaligus. Api hitam menggenjot dan meleleh menjadi tombak panjang, yang membuat 3 ujung tombak Qi terbuat dari api secara instan. Berbalik di udara, 2 gals besi telah terlempar dari tangannya, yang benar adalah bola pengejaran jiwa Cluster Life, secara bersamaan, dia mengilhami tubuhnya dengan Qi, menurunkan tubuhnya dengan tiba-tiba dan mendarat ke tanah. Dengan suara pong, gals besi bertabrakan, jarum yang tak terhitung jumlahnya dan kabut beracun menabrak Yang Wudi. Gerakan Yang Wudi masih tidak cepat, tetapi masih mahir, tombak pemecah jiwa di tangan bergetar tiba-tiba, menyapu lengkungan di udara. Kabut selamat, tetapi semua jarum langsung diperas menjadi bubuk. Mengambil keuntungan dari 2 waktu serangan ini, Tang San akhirnya mendarat. Di lengan kanannya, cahaya emas biru terkonsentrasi tiba-tiba, cincin roh kelima di tubuhnya bersinar. Ketika cahaya emas menggenjot hingga 3 meter, itu tampak seperti tombak emas yang cerah. Dia harus bertaruh, kecuali dia memiliki taktik yang sempurna, dia tahu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yang. Sekarang heran Bai He berkata Yang Wudi adalah satu di antara mereka berempat yang paling kuat. Dia telah dalam keadaan di mana semua bisa diganti dengan serangan. Jangankan spirit Douluo, bahkan judul Douluo tidak akan selalu berada di atas angin dengannya. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah risiko langsung, tetapi kebijaksanaan. Yang Wudi mendarat juga setelah 2 blok, tetapi serangannya sepertinya tidak berhenti sama sekali. Menghentakkan kaki kirinya, tubuhnya melayang ke atas terdesak ke tanah, tombak panjangnya masih mengarah ke depan dan langsung menyerang Tang San. Sementara lengan kanan Tang San sudah terangkat sekarang. Konsentrasi Blue Silver Overload Spear sudah selesai, karena dia telah mendapatkan cincin roh ke-6, menggunakan cincin roh kelimanya tidak membutuhkan terlalu banyak waktu. Dengan binar di matanya, kekuatan roh terbentuk tiba-tiba. Cahaya keemasan memancar dari lengannya dengan cepat, kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru, dilepaskan. Yang Wudi masih sederhana, menusuk tombak panjangnya. Sekarang peduli apa yang diambil musuh di depannya, baginya, apa yang bertemu dengannya hanyalah tombak. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, bumi bergetar. Yang Wudi bisa merasakan dengan jelas bahwa cincin roh keempat Tang San melintas diam-diam. Kemudian, penusuk yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari Kaisar Perak Biru melonjak keluar dari bumi. Cincin roh pertama dan kelima di tubuh Yang Wudi bersinar lagi, api hitam dengan efek mengejutkan muncul secara bersamaan. Kaisar Perak Biru tidak dipercaya semudah menghancurkan kayu layu dan busuk di bawah kerusakan serangan yang hebat. Tapi tubuh Yang Wudi juga terbelakang di udara, menjaga tombak panjangnya terentang ke depan, dalam keadaan vertigo sementara dari seluruh keberadaannya. Variasi Kaisar Perak Biru dari kemampuan roh keempat, Blue Silver Trust Array, diluncurkan. Meskipun susunan dorong perak biru tidak mungkin menyebabkan cedera pada Yang Wudi, vertigo yang melekat padanya menghasilkan efek yang cukup. Saat Yang Wudi mengalami vertigo,
Blue Silver Overlord Spear sudah muncul di wajahnya. Tombak dengan tombak, perbedaannya adalah Tang San dengan seluruh kekuatannya sementara Yang Wudi dalam keadaan vertigo sekarang. Dua tombak yang berbeda, dipukul di udara bersama-sama. Bukan karena Tang San tidak ingin menghindari tombak pemecah jiwa Yang Wudi dan menyerang tubuhnya secara langsung, tetapi karena ada kekuatan hebat pada tombak Yang Wudi dan semua serangan depan akan ditarik ke sana. Oleh karena itu hanya dengan bertabrakan dengan tombaknya terlebih dahulu, dia akan memiliki kesempatan untuk melukainya. Efek seperti apa yang akan dihasilkan dalam bertabrakan dengan dua kekuatan yang sangat kuat seperti itu? Jawabannya harus diumumkan. Hitam menerobos cahaya emas pada akhirnya, tetapi tubuh Yang Wudi berhenti dan bergoyang mundur selangkah. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pukulan dua kekuatan besar naik ke langit dan lubang besar berdiameter 5 meter muncul di atap ruang tamu. Yang luar biasa adalah tidak ada suara atau debu yang bisa dirasakan selama penghancuran atap. Dari awal pertempuran hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya Yang Wudi berhenti, melihat Tang San beberapa meter jauhnya, ada sesuatu yang ditambahkan ke matanya. Tang San mengawasinya sepanjang waktu dengan penuh perhatian. Konsumsi dua kemampuan terutama roh benar-benar tidak sedikit, dia juga perlu waktu untuk memulihkan. Sesuatu di mata Yang Wudi dikenali olehnya, yang merupakan kegembiraan, karena bertabrakan dengan tombak Tuan Perak Biru. Melalui deteksi domain Perak Biru, Tang San dapat dengan jelas mengetahui bahwa, tabrakan tadi, karena Yang Wudi berada dalam vertigo dan tombak Tuan Perak Birunya memiliki serangan yang begitu hebat sehingga meskipun Yang Wudi mempertahankannya, melukai Yang Wudi. Cederanya tidak terlalu parah, tetapi lebih dari cedera sebelumnya, dan sulit untuk dilihat sekilas. Warna hitam diberikan, dan menggenjot dari tombak pemecah jiwa ke tubuh Yang Wudi, menutupi seorang pria dan tombak segera dengan cincin roh ketujuh menyinari cahaya hitamnya. Tang San menatapnya dengan jelas, cincin roh ketujuh akhirnya akan datang. Untuk Master Roh atas Spirit Sage, hanya menggunakan cincin roh ketujuh mereka menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka. Efek seperti apa yang akan dihasilkan ketika Yang Wudi, patriark dari klan pelanggar, menggunakan cincin roh ketujuhnya? Dibandingkan dengan roh binatang, roh alat relatif sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, pada periode akhir, roh alat kekuatan seringkali lebih kuat daripada roh binatang. Avatar alat adalah situasi seperti itu. Sekuat avatar binatang, efek intensifikasi relatif lebih rendah daripada alat. Tang San telah mencoba avatar alat Clear Sky Hammer secara langsung, pasti dia tahu betapa menakutkannya kekuatan avatar alat itu. Dia tahu, tombak Tuan Perak Birunya akhirnya memaksa Yang Wudi untuk menggunakan kekuatan penuhnya, saat yang menentukan akan datang. Soul Breaking Spear tidak banyak berubah bentuknya seperti yang dilakukan Clear Sky Hammer saat merilis tool avatar, ukurannya terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi total Soul Breaking Spear adalah dalam bentuk api hitam seluruhnya, dan tubuh Yang Wudi menjadi hitam, warna yang sama dengan Soul Breaking Spear, tidak ada api hitam di tubuhnya. Dia telah menggabungkan tubuhnya dengan tombak, ketika Yang Wudi mengangkat tombak pemecah jiwa perlahan, ini adalah satu-satunya perasaan Tang San. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas, dan Niu Gao bergumam, kambing tua benar-benar marah, dia akan membongkar rumahku. Orangutan tua, bisakah Tang San menahan ini? Titan juga berkonsentrasi pada pertempuran di antara mereka berdua sekarang. Saya tidak tahu, apa kekuatan sebenarnya dari Tang San. Saya khawatir hanya dirinya sendiri yang tahu ini. Apakah Anda tidak melihat kemampuan rohnya yang berusia 100.000 tahun? Yang tersisa, memisahkan kakinya secara merata, melambaikan tangan kanannya, Kaisar Perak Biru tertahan dan semua cincin rohnya menghilang. Mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, Clear Sky Hammer muncul dalam genggamannya dari udara. Saat untuk menghadapi Yang Wudi dengan seluruh kekuatannya, dia harus memilih roh kedua yang tidak memiliki cincin roh. Murid Yang Wudi sedikit menyusut, tetapi ini tidak dapat memengaruhi kondisinya sekarang. Momentum besar membuat ruang di sekitar tubuhnya tampak menjadi hitam. Cincin roh terkendali, dia dalam keadaan di mana dia tidak berencana untuk menggunakan kemampuan roh sama sekali. Tiba-tiba, seikat api hitam seperti lengan menyembur dari tombak dan berlari ke Tang San. Mata Tang San berbinar, dengan kemegahan emas ungu yang sangat indah. Dua cahaya dewa yang dalam meledak tiba-tiba, berkumpul di satu titik, secara tak terduga dibom menjadi api hitam yang dilepaskan dari tombak pemecah jiwa Yang Wudi secara frontal. Dalam suara yang sangat besar,
dua kekuatan roh yang menakutkan saling bertabrakan, dan lampu-lampu itu tidak menghilang. Emas ungu dan hitam, dua warna cahaya yang mengenai, seolah-olah, secara frontal. Tapi api hitam maju selangkah demi selangkah ke arah Tang San. Upaya Tang San gagal, ia awalnya berencana untuk langsung menyerang tubuh yang meskipun gravitasi yang dihasilkan oleh tombak lawan. Tetapi saat cahaya Dewa Ungu meledak, dia merasa itu tidak mungkin. Dinamakan sebagai Soul Breaking Spear, secara tak terduga memiliki efek untuk menghalangi kekuatan pikiran. Tidak hanya dapat menarik serangan fisik tetapi juga serangan pikiran. Oleh karena itu mata setan ungu mengenai avatar alat. Sejauh menyangkut kekuatan pikiran Tang San, itu sama sekali tidak lebih rendah dari Yang. Tetapi menghadapi roh serangan murni saat mata iblis ungu Yang Wudi gagal bertahan. Melihat cahaya emas ungu mundur kembali ke tubuhnya dengan kecepatan yang gamblang. Saat terakhir datang, karena, pada saat ini, mata iblis ungu Tang San ditarik oleh serangan Yang Wudi, dalam keadaan kekuatan pikirannya yang membeku, sama sekali tidak mudah baginya untuk menggunakan teleportasi. Selain itu, momentum Yang Wudi telah mencapai puncaknya, berapa kali dia bisa menghindar. Melarikan diri sepanjang waktu dia pasti akan kalah. Selain itu, serangan Yang Wudi sangat cepat sehingga menggunakan teleportasi untuk menyerangnya secara tiba-tiba tidak diragukan lagi adalah lelucon. Titan, Niu Gao dan Bai He, tiga patriark sudah berdiri, melihat Tang San dalam keadaan yang benar-benar buruk, hati mereka tegang. Pertempuran itu sebenarnya tidak begitu penting bagi mereka, bahkan jika Tang San kalah, akan ada kelonggaran untuk berbalik. Khusus untuk Bai He, yang telah memberikan Crystal Blood Dragon Ginseng kepada Tang San, berpikir bahwa begitu Tang San sepenuhnya menunjukkan kekuatannya kepada Yang Wudi, lalu memberinya Crystal Blood Dragon Ginseng sebagai umpan, masih ada kemungkinan untuk menjadikan Yang Wudi sebagai umpan kompromi. Namun, bagaimana Bai He bisa tahu, hartanya, Crystal Blood Dragon Ginseng, dimakan oleh Xiao Wu tepat setelah diberikan kepada Tang San. Sementara rencana Tang San sepenuhnya didasarkan pada pertempuran ini, setidaknya tidak kalah, jika tidak, kesempatan untuk menaklukkan klan pelanggar akan sangat kecil. Api di mata Yang Wudi telah mencapai puncak, tombak panjang yang seluruhnya hitam, melepaskan warna hitam, menunjukkan arti, tajam, dari kata, melanggar, sepenuhnya. Untuk kekhasan serangan murni, dia tidak akan peduli siapa lawan di depannya dalam pertempuran sama sekali, satu-satunya pikiran di benaknya adalah mengalahkan lawan. Tetapi dengan penghambatan cahaya Dewa Ungu, kekuatan pikiran Tang San menderita penindasan dan pengurangan yang tak henti-hentinya, jarak antara dia dan menang hanya satu langkah. Tetapi pada saat ini, situasi yang tidak terduga terjadi. Cahaya emas ungu yang bertentangan dengan api hitam menghilang tiba-tiba tanpa tanda apapun. Ya, menghilang tanpa tanda apapun. Tidak ada yang bisa mengantisipasi situasi seperti itu. Tang San harus mengingat serangan cahaya Dewa Ungu. Semua ini terjadi dalam sekejap, ledakan tiba-tiba membuat tombak pemecah jiwa Yang Wudi dipenuhi dengan api hitam, dibom ke dada Tang San, secara bersamaan, dirinya ditarik dengan ki dan dicampur ke dalam tombak, ditusukkan langsung ke dada Tang San. Tidak, Titan meraung, berlari dengan langkah keras, namun, pada saat ini, bahkan Bai He yang tercepat, tidak dapat menghentikan apa yang akan terjadi. Saat api hitam mendekati tubuhnya, atau lebih tepatnya, saat Tang San mengingat cahaya Dewa Ungunya, tubuhnya berputar dengan aneh, mengandalkan serangan pembantaian yang berevolusi dari domain Dewa Kematian, dia membuat tubuhnya melayang dengan kekuatan belaka di bawah yang kunci Wudi untuk setengah Qi, sementara itu, lapisan cahaya kemasan aneh menutupi seluruh tubuhnya. Kemampuan kedua dari tulang roh lengan kirinya dari kelinci giok, tubuh emas Paragon, dilepaskan. Api hitam membom cahaya keemasan di depan dada Tang San dengan berat, tetapi dalam keadaan yang benar-benar tak terkalahkan, itu tidak membahayakan Tang San. Kemudian, tombak pemecah jiwa Yang Wudi ditusukkan ke dada Tang San dengan kehancuran yang hebat. Padahal, karena pembelokan yang dilakukan oleh Tang San, tombaknya ditusukkan ke dada kanan Tang San tapi tidak di jantungnya. Ada 3 detik tubuh emas Paragon, dan sekarang, 1 detik berlalu. Wajah Tang San sangat tenang, menghadapi tombak pemecah jiwa dengan daya rusak yang tangguh, dia tidak gemetar sama sekali, sepertinya tidak pernah melihat avatar alat yang mencoba menembus tubuh emas Paragon dengan serangan kuat di depan dadanya. Pada detik kedua dari Paragon Golden Body, Clear Sky Hammer di tangannya telah ditenun ke bahu Yang Wudi. Yang Wudi menopang tongkat paku dengan kuat dengan kedua tangannya,
menahan pukulan Clear Sky Hammer dengan kekuatan belaka. Clear Sky Hammer rebound, tetapi bobot dan serangan yang kuat masih menghancurkan Soul Breaking Spear untuk mereda seketika, dan 8 tombak laba-laba di punggung Tang San mendorong ke tubuh Yang Wudi secara bersamaan. Clear Sky Hammer rebound juga ditenun lagi pada detik ketiga. Kali ini, Tang San memasukkan semua kekuatan rohnya ke dalam palu dan menghancurkannya, sebagai pertaruhan. Ini adalah satu-satunya dan juga kesempatan terakhir bagi Tang San. Yang Wudi tidak diragukan lagi kuat dalam menyerang sementara lemah dalam bertahan. Tang San menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan dan mendukung serangannya yang paling tangguh, dan kemudian, menggunakan Clear Sky Hammer terkuatnya untuk mengebom lawan dengan seluruh kekuatannya.